Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di sini aku mau ngebahas kembali ya tentang Quantum Realm atau alam kuantum. Yap, ini akan terkait banget dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang filmnya sudah bisa kita pre-order tiketnya ya teman-teman untuk penayangan tanggal 15 Februari. Ayo cepat buruan bagi kalian yang belum dapetin tiketnya. Oke, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang sejarah dan asal-usul penciptaan alam kuantum atau Quantum Realm. Yang kalau di versi film MCU itu disebutkan Quantum Realm ya teman-teman. Tapi di versi komiknya dikenal dengan nama Microverse atau Micro Universe. Lebih lengkapnya namanya itu adalah The Subatomic Microverse, Micro Universe. Aku sudah bahas sedikit ya tentang Subatomic Universe ini di video yang ini. Namun di video kali ini akan lebih detail lagi. Karena memang pertama kali di-tease dan disebutkan di MCU Subatomic Universe ialah di klip terbaru Ant-Man and the Wasp: Quantumania ketika Hank, Hope, dan Janet pertama kali datang. Hank Pym berkata mereka sudah sampai di Subatomic Universe. Karena guys, untuk fase 5 ini, yap, Quantum Realm itu akan sangat berperan penting dan penting banget untuk dieksplor lebih dalam lagi ya. Jadi penting banget bagi kita pencinta film MCU dan pengikut fase 5 fase berikut ini harus mengetahui tentang Quantum Realm dan semua yang ada di dalamnya. Dan juga biar pembahasannya tidak membingungkan kalian, aku kasih tahu fun fact atau fakta menarik juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di versi komik Quantum Realm itu tidak pernah disebutkan sama sekali ya guys. Karena kalau di versi komiknya Quantum Realm itu memiliki nama lain yaitu Microverse atau Micro Universe. Cuman dibedakan untuk versi film MCU-nya dirubah namanya menjadi Quantum Realm. Mungkin untuk marketingnya juga ya, karena kalau dari segi keindahan nama kayaknya lebih enak didengar Quantum Realm daripada Microverse. Nah jadi jangan bingung gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku ngomongnya Microverse juga kadang Quantum Realm, karena itu dua kalimat sama aja, yang satu versi komik dan yang satu versi film MCU. Quantum Realm akan sangat berperan penting di fase kelima ini dengan dibukanya film utama pembuka fase kelima Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya guys ya. Bahkan karena adanya Quantum Realm ini juga lah Avengers itu bisa menang dari Thanos, karena mereka pergi menjelajah waktu ke berbagai timeline meminjam batu Infinity War. Sehingga ya pastinya sudah tahu lah ya bahwa Quantum Realm ini sangat penting di fase kelima yang terkoneksi langsung dengan Kang the Conqueror. Dan bagi kalian yang ketinggalan video-video penjelasan breakdown aku tentang Ant-Man Quantumania yang ini, boleh banget ya nonton videonya, link sudah aku pin di kolom komentar. Oke, Microverse atau Micro Universe atau Quantum Realm pertama kali disebutkan atau disinggung ya dalam komik Marvel pada komik Captain America Maret 1943. Jadi udah lama banget ya disinggung tentang Microverse ini di dunia Marvel komik dari tahun 43-an gitu ya guys. Tapi dibahas lebih lanjut lagi dan lebih detail di komik Micro World Tales of Suspense issue 13 tahun 1961. Kemudian komik Microverse Proper Fantastic Four issue 77 tahun 1966, dan pada komik The Micronauts tahun 1978 isu pertama. The Micronauts ini seperti sekelompok hero-nya kayak Avengers, namun di dunia Microverse atau Micro Universe. Nah jadi memang penjelasan perjalanan dan sejarah tentang Quantum Realm atau Microverse ini udah lama banget diperkenalkan di komik Marvel. The Subatomic Universe atau Subatomic Microverse merupakan semesta-semesta yang ada di semesta Marvel, khususnya di Earth 616. Sesuai dengan namanya Microverse atau Quantum Realm, semesta-semesta ini hanya bisa dimasuki dengan menggunakan partikel Pym atau Pym particle mengecil menciut menjadi organisme yang sangat-sangat kecil dengan level size atau ukuran atom. Kebayangkan guys kecilnya itu harus gimana. Nah berikutnya, siapa sih yang menciptakan Microverse atau Micro Universe atau Quantum Realm ini? Oke, berdasarkan komik Marvel, yang menciptakan Microverse atau Quantum Realm ini adalah orang di masa depan yaitu Prince Wayfinder. Prince Wayfinder ini berasal dari 15.000 tahun di masa depan. Prince Wayfinder ini lahir di bangsa manusia Ithaka. Namun semua bangsa Ithaka ini sudah mati, musnah dibantai. Dalam upaya menyelamatkan dirinya sendiri yang tersisa, Prince Wayfinder pun kabur ke masa lalu menggunakan kekuatan dari perkumpulan wizard atau Witch Delphos, membuatnya menjadi seorang traveler dan pergi ke timeline di Earth 616. Karena originalnya Prince Wayfinder ini dari Earth 764
14. Prince Wayfinder pun dalam prosesnya ini mencari tempat atau home barunya ya di Earth 616. Ia pun akhirnya discover atau menemukan kekuatan baru dan mendapatkan sebuah pedang dengan nama Sword of the Stars, menggunakannya untuk membuat microverse atau menciptakan micro universe atau quantum realm itu ya. Dan dalam prosesnya ia pun akhirnya berevolusi menjadi sebuah entitas makhluk yang sangat hebat bernama The Time Traveler. Nah, jadi The Time Traveler ini nama aslinya ialah Prince Wayfinder di awal-awal itu sebelum ia mendapatkan kekuatan dan menjadi satu dengan sebuah kekuatan yang membentuk microverse itu sendiri atau universe quantum realm, yaitu Enigma Force. Kalau kalian mau baca lebih detail lagi tentang penciptaan microverse atau quantum realm ini oleh Prince Wayfinder, boleh banget untuk baca komik Marvel Preview isu 4 tahun 1975 dan komik Micronauts isu 35 tahun 1981. Nah, jadi kalau kita mau tarik lebih jauh original penciptaan microverse dan quantum realm di awal kemunculan komik Marvel itu ialah diciptakan oleh Prince Wayfinder yang nantinya menjadi sebuah entitas makhluk bernama A Time Traveler. Tapi kan seiring dengan banyaknya update komik Marvel ya, karena kan itu pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, jadi mungkin ada update informasi lagi ya terkait penciptaan microverse dan quantum realm ini. Oke, jadi A Time Traveler atau Prince Wayfinder ini menciptakan the subatomic microverse atau semesta mikroskopik. Organisme molekul subatomik ini terletak pada pusat the molecular center. Jadi memang harus sering atau mengecil banget gitu ya, menggunakan partikel PIM untuk dapat ke sini. A Time Traveler pun menciptakan subatomic microverse ini terbagi menjadi beberapa wilayah atau zona wilayah yang terkenal dengan Map of Homeworld. Jadi dalam satu universe ini ada banyak zona gitu ya teman-teman, ada banyak wilayah gitu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hank Pym dalam klip terbaru Ant-Man and the Wasp Quantumania, bahwa mereka itu sudah sampai di subatomic universe. Jadi subatomic universe itu terdiri dari quantum realm atau juga bisa disebut microverse, microscopic universe, semesta mikroskopik. Jadi jangan bingung atau kebalik-balik lagi ya teman-teman. Prince Wayfinder atau A Time Traveler membagi microverse atau quantum realm dalam 14 wilayah, 14 zona. Oke, aku akan sebutin zona-zonanya. Check this out. Yang pertama ada First Zone atau The Royal City. Kedua ada the first zone juga, the Royal Place. Kemudian ada lagi the first zone, the Body Banks. Jadi first zone itu ada 3 ya. Next ada Industrial Zone. Next ada Farm Zone. Ada Oceania, ada Sea Zone, Sub-Zero Zone, Polaria, Tropika, Aegypta, Sand Zone, Primal Zone, dan The Dead Zone. Masing-masing zona atau wilayah ini memiliki fungsi dan orang-orangnya tersendiri ya. Misalnya Industrial Zone itu berisi para pekerja, alien dan monster yang memang berfokus kepada mesin dan mekanikal. Ada The Dead Zone. The Dead Zone ini tempat kuburan massal ya untuk orang yang tinggal di microverse. Ada juga Tropika yang berisi zona hutan belantara gitu. Ada Oceania dan Sea Zone yang berisi makhluk-makhluk laut. Ada juga Sub-Zero Zone dan Polaria yang berisi gunung-gunung bersalju dan wilayah dingin. Jadi kayak betul-betul di Earth gitu ya. Tapi bedanya ini ciptaannya Prince Wayfinder Microverse atau Quantum Realm. Zona atau wilayah dari subatomic microverse ini ada namanya zona Oceania. Zona Oceania ini berisi makhluk-makhluk raksasa besar, makhluk-makhluk laut yang bisa terbang dan bisa berenang. Nah, mungkin aja makhluk laut ikan pari ini berasal dari zona Oceania. Karena kalau kita perhatikan di Quantumania ini banyak banget hewan-hewan laut terlihat ya. Ada kayak ubur-ubur, ada kayak kepiting juga di sini. Ada juga zona atau wilayah bernama Industrial Zone yang berisi alien-alien, makhluk-makhluk aneh, robot-robot industri. Nah, mungkin aja di scene ini Janet, Hope, dan Hank pertama kali datang menggunakan ikan pari ini pergi ke Industrial Zone. Mirip-mirip kayak tempat pekerja gitu di sini. Bahkan di salah satu panel komiknya terlihat salah satu makhluk di microverse itu menggunakan siput raksasa untuk transportasi ya teman-teman, sama seperti siput yang aku lihat kan di scene ini. Nah, jadi aku memang suka banget ya dengan detail-detail ini yang akhirnya mereka adaptasi persis kayak di komik. Jadi bukan kayak Quantum Realm tempat yang abstrak, tempat yang gak jelas kayak di Ant-Man yang pertama itu ya teman-teman, dan yang kedua. Makanya bentukan Quantum Realm yang kita lihat di trailer Ant-Man Quantumania ini agak berbeda dengan yang kita lihat sebelum-sebelumnya yang abstrak banget, karena memang ini adalah
tempat yang jauh lebih dalam dari Quantum Realm, yaitu Subatomic Universe atau Microverse. Wah, aku excited banget ya pertama kali diperkenalkan Subatomic Universe, Microverse ini ke MCU ya teman-teman. Kok penting sih Microverse atau Quantum Realm ini nantinya? Ya penting banget, karena dari sinilah si Kang itu bisa mengconquer dan menaklukkan berbagai timeline dan berbuat kerusakan ya. Jadi dari si Quantum Realm atau Microverse ini, selain dibantu juga tentunya dengan time chair atau mesin waktunya itu, dan teknologi-teknologi high-end di masa depan dari abad keempat di masa depan itu ya, tempat si Kang ini lahir. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, cocok banget kalau kita cocokin dengan versi komik dengan Ant-Man Quantumania tentang penciptaan dan creation dari Microverse atau Micro Universe Quantum Realm ini di awal-awal. Aku suka banget ya detail-detail ini ya, jadi masih ngikutin pakem komik Marvelnya gitu ya guys. Dan memang Microverse dan Quantum Realm ini kalau di versi MCU sangat terkoneksi banget dengan siapa lagi kalau bukan Nathaniel Richards, yang bisa kita sebut Kang the Conqueror, bisa juga kita sebut He Who Remain, Immortus, Scarlet Centurion, Iron Lad, Ramatut, dan sebagainya. Pokoknya dia punya berbeda-beda nama di berbagai timeline-nya ya guys. Jadi wajar banget kalau misalnya Quantum Realm ini nanti akan masih sangat berperan penting dalam fase kelima ini, khususnya big villain yang akan mengantar kita ke big event Avengers Kang Dynasty. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan aku ini tentang penciptaan Quantum Realm bisa membantu kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.